Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada minggu keempat ini kita akan mempelajari tentang data scientist atau data science. Nah, kemudian di sini saya ingin mengintegrasikan pengetahuan sebelumnya, yang dimana pada pertemuan pertama kita sudah mempelajari tentang apa itu science data. Kemudian pada pertemuan kedua kita sudah mempelajari tentang teknik pengumpulan data. Nah, pada sains data itu kita sudah mempelajari apa sih konsep dari sains data itu sendiri. Nah, yang dimana konsep dari sains data itu sendiri, yang pertama dia melakukan pengumpulan data, kemudian yang kedua dia melakukan pemrosesan data, kemudian yang ketiga dia melakukan analisis data, dan yang keempat interpretasi atau pengambilan keputusan. Itu materi pada minggu pertama, konsep dari sains data. Kemudian pada minggu kedua kita sudah mempelajari tentang pengumpulan data, teknik pengumpulan data, yang dimana di sana kita juga mempelajari jenis-jenis dari teknik pengumpulan data. Nah, kemudian yang ketiga ada pemrosesan data. Nah, untuk lebih singkatnya, kita langsung saja ke pengertian dari data science itu apa. Nah, yang dimana di sini definisi ini dibuat sesederhana mungkin untuk dapat dipahami oleh orang banyak. Menurut Profesor Murtaza Haidar dari Ryerson University di Kanada, yang dimana beliau mengatakan data science itu terjadi ketika kita bekerja dengan data untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu yang relevan dengan data tersebut. Nah, tujuan dari data science adalah untuk menemukan insight dari data. Nah, yang dimana di sini dari pengertian ini dia itu lebih menekankan ke data. Nah, yang dimana kan data science, dan science itu lebih ke keilmuan, lebih atau ilmu, yang dimana dia itu membutuhkan sebuah analisis atau analisa. Nah, jika kita memiliki sebuah data, kemudian pasti ada rasa keingintahuan kita atau curiosity, keingintahuan kita terhadap isi data atau kandungan dari data tersebut. Lalu untuk menjawab rasa keingintahuan kita mempelajari data tersebut dengan melakukan eksplorasi terhadap data itu, kemudian melakukan berbagai hal untuk menganalisis data tersebut dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk mendapatkan jawaban dari keingintahuan kita tentang data tersebut. Kemudian di sana ada di tujuannya ada insight. Insight itu apa sih? Wawasan. Yang dimana insight di situ dapat diibaratkan dengan emas atau berlian. Meskipun berlian itu berukuran kecil, dia itu akan sangat bermanfaat. Begitu juga dengan data. Sekecil apapun data yang kita miliki, itu sangat bermanfaat dalam mengambil keputusan. Itu merupakan
pengertian dari data science. Kemudian, apa saja sih yang dikerjakan oleh seorang data scientist? Nah, di sini adapun langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan oleh seorang data scientist atau data science, yaitu yang pertama, dia melakukan pendefinisian. Nah, kemudian setelah melakukan pendefinisian, dia melakukan ke tahapan selanjutnya, pengumpulan data. Setelah melakukan pengumpulan data, dia melakukan eksplorasi dan penyiapan data. Setelah melakukan eksplorasi dan penyiapan data, dia melakukan analisis. Setelah melakukan analisis, dia melakukan storytelling. Nah, untuk lebih dapat dipahami apa sih maksud dari definisi masalah, kemudian pengumpulan data, kemudian ada eksplorasi dan penyiapan data, analisis data, dan storytelling yang dikerjakan oleh seorang data scientist, kita akan menjabarkan satu-satu. Apa sih langkah yang pertama yang dimaksud dengan pendefinisian masalah? Nah, pada pendefinisian masalah ini, pada langkah pertama, si data scientist ini dia itu mendapatkan sebuah permasalahan dari sebuah perusahaan atau organisasi yang dimana dia itu harus mencari jawaban atau solusi dari datanya. Nah, misalnya nih, menurun biaya produksi dan membuat pelanggan lebih sering berbelanja online seperti itu atau offline. Nah, yang dimana di sana dia itu harus dan dia juga dapat menerima insight spesifik yang digali dari data. Nah, jika kebutuhan dari perusahaan tersebut yang bersifat umum, seperti menurunnya biaya produksi, maka si data scientist ini dia itu mampu merumuskan insight spesifik yang akan dia gali atau wawasan yang spesifik seperti itu dari masalah-masalah yang yang sedang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Kemudian kita lanjutkan lagi ke pengumpulan data. Nah, di sini pada tahapan kedua yaitu adanya pengumpulan data. Berdasarkan dari hasil pendefinisian masalah, insight yang akan digali, wawasan yang akan digali. Nah, si data scientist ini dia itu perlu merumuskan data apa saja yang dia butuhkan. Nah, yang dimana ada data profil pelanggan, kemudian dia itu si data scientist ini perlu mencari dan mengumpulkan data-data tersebut. Entah itu berasal dari Twitter, dari Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Yang menjadi sebuah sumber data yang akan dia kumpulkan, dan sumber tersebut tidak hanya satu sumber yang dia gunakan, tetapi banyak sumber lainnya seperti itu. Nah, yang dimana di gambar itu adalah ilustrasi pengumpulan data kompleks dari berbagai sumber. Kemudian kita lanjut lagi ke eksplorasi dan penyiapan data. Sorry, di sini salah. Saya taruh penyiapan data. Nah, pada tahapan ketiga ini, si data scientist itu akan melakukan eksplorasi dan penyiapan data.
Nah, yang dimana setelah data terkumpul, kemudian data tersebut akan dipelajari dengan seksama. Semisalnya, em, data berbentuk sebuah tabel atau kolom, maka dia itu harus mengetahui apa sih makna dari tabel ini, apa sih makna dari kolom ini. Jadi dia itu harus mengetahui fungsi-fungsinya. Nah, kemudian untuk memahami data yang cukup kompleks dan berukuran besar, seringkali si data scientist ini dia itu menggunakan yang namanya visualisasi, dibuat dalam bentuk visualisasi. Visualisasi itu apa? Visualisasi itu berbentuk grafik atau diagram dan sebagainya. Yang dimana, nah, di sini kenapa dibuat dalam bentuk visual agar mudah dilihat, dipahami. Em, Kemudian untuk mencari ringkasan data, mencari rata-ratanya berapa, mediannya berapa, minimum berapa, maksimum berapa, dan juga distribusi datanya seperti itu. Itu merupakan tahapan eksplorasi dan penyiapan data. Seperti yang kalian lihat pada gambar tersebut, itu adalah ilustrasi dari penyiapan data. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu analisis data. Tahapan analisis data. Nah, jika data yang kita siapkan itu sudah bagus, maka tahapan ini itu dapat dilakukan dengan relatif mudah. Asalkan si data scientist ini dia itu menguasai algoritma dan teknologi atau tools yang akan dia gunakan. Untuk apa? Untuk mempermudah dia dalam melakukan analisis data. Seperti itu. Seperti yang kalian lihat pada gambar tersebut. Data yang ditangani algoritma, kemudian yang akan berperan penting di sana yaitu algoritma. Setelah dilakukan proses oleh algoritma, maka akan didapatkan sebuah model atau pola. Seperti itu. Nah, kita berada di tahapan yang terakhir, yaitu tahapan storytelling, yang dimana si data scientist ini mampu mengkomunikasikan proses dan hasil temuan analisis datanya dengan sistematis, menarik, dan mudah dipahami bagi orang-orang yang berkepentingan atau bagi petinggi-petinggi pada perusahaan tersebut. Atau si data scientist ini dia itu mempresentasikan hasil dari proyek yang telah dia lakukan. Hasil analisis yang telah dia lakukan untuk dipresentasikan di perusahaan dan meyakinkan bagaimana caranya dia itu mengkomunikasikan atau saat dia mempresentasikannya itu harus dengan cara yang menarik, mudah dipahami dan tidak ambigu seperti itu. Kemudian di sini ada 2 jenis skill yang harus dimiliki oleh seorang data scientist. Nah, yang pertama ada hard skill atau teknis skill, yang dimana si data scientist ini dia itu harus bisa menggunakan berbagai jenis tools data science yang dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, semisal kalau si data scientist ini dia itu tidak bisa menggunakan sebuah tools, ya mungkin pekerjaannya itu akan mengalami hambatan karena dia itu tidak menguasai tools data science. Kemudian yang kedua
yaitu ada skill non-teknis atau soft skill yang merupakan skill memerlukan keterampilan dalam diri dan kepribadian. Nah, soft skill ini yang akan kita bahas. Nah, apa saja sih skill non-teknis atau soft skill yang wajib dimiliki oleh seorang data scientist? Yang pertama, berkomunikasi. Jadi, seorang data scientist ini dia itu harus bisa berkomunikasi. Karena hampir semua bidang pekerjaan itu harus memiliki skill berkomunikasi. Tidak hanya seorang data scientist, tetapi em, pekerjaan-pekerjaan atau bidang pekerjaan yang lain juga harus bisa memiliki skill ini karena soft skill ini sangat penting. Nah, misalnya nih seorang data scientist itu dia memiliki sebuah project atau dia punya projectnya itu membuat sebuah dashboard atau tampilan yang bagus, kemudian menarik, kemudian agak sedikit rumit. Nah, tetapi si data scientist ini dia itu tidak memiliki skill komunikasi atau berkomunikasi yang baik. Jadi, itu akan menjadi terhambat atau hambatan baginya karena dia itu tidak bisa mengkomunikasikan project yang dia kerjakan kepada orang lain. Nah, kemudian um, jadi seorang data scientist itu dia itu harus mampu berkomunikasi, menjelaskan hasil dari proyeknya, semisalnya analisis data yang telah dia lakukan untuk sebuah perusahaan. Nah, itu merupakan skill berkomunikasi. Kemudian yang kedua ada kerjasama tim. Nah, di dalam sebuah perusahaan atau dalam pengerjaan project, data scientist itu harus memiliki kerjasama tim atau teamwork. Nah, di sana tidak hanya karena di sana kita itu tidak dapat bekerja secara individu. Kita membutuhkan teman-teman yang lain untuk dapat mencapai tujuan yang telah kita yang menjadi tujuan kita untuk yang menjadi tujuan kita untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Untuk mencapai tujuan utama dari perusahaan tersebut seperti itu. Jadi di sini di data scientist itu dia itu harus bisa bekerja sama karena dibutuhkan seorang software engineer, kemudian ada manajer, kemudian selain itu kita harus dapat bekerja sama dengan si pemilik bisnis itu atau kepala perusahaan seperti itu. Dan yang tak kalah pentingnya, kita itu harus bisa bekerja sama dengan klien atau pelanggan. Itulah kerja sama tim. Untuk apa? Agar bisa mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Itu dia. Kemudian ada kita itu seorang Kemudian seorang data scientist itu dia harus bisa berpikir kritis. Selain bisa berkomunikasi yang baik, kerjasama tim, kemudian dia juga harus bisa berpikir kritis. Yang dimana dia harus bisa berpikir kritis um, karena dia harus bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat bagi perusahaan tersebut.
Nah, mereka itu mewajibkan untuk menganalisis sebuah masalah dengan objektif dan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ketika si data scientist ini menganalisis sebuah masalah secara objektif, mereka harus membuat sebuah keputusan dalam setiap tahapannya. Nah, pengambilan keputusan ini yang biasanya dalam bentuk pertanyaan seperti data apa saja yang biasa digunakan seperti itu. Untuk apa? Karena dari banyaknya pertanyaan dan pengambilan sebuah keputusan karena tujuannya untuk mencapai hasil yang mereka inginkan. Pemikiran kritis ini juga akan membantu dalam bekerja tim seperti itu. Kemudian yang keempat ada memecahkan sebuah masalah. Seorang data scientist ini dia harus memiliki sebuah keterampilan dalam memecahkan sebuah masalah. Karena si data scientist ini dia itu bukan hanya menjadi pemecah masalah yang baik, seorang data scientist ini juga dia itu harus bisa mengidentifikasi masalah dengan tepat agar bisa dipecahkan juga secara tepat. Nah, masalah yang biasanya terjadi adalah permasalahan di dalam bisnis itu sendiri. Jadi, si data scientist ini harus dapat menemukan solusi dari masalah yang timbul. Dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan semua data yang diolah dengan machine learning. Itu merupakan um, soft skill yang harus dimiliki oleh seorang data scientist. Kemudian yang terakhir, nah di sini ada implementasi dari sains data di bidang bisnis. Selain di bidang bisnis, implementasi sains data itu juga ada di bidang pendidikan, kemudian di bidang kesehatan, industri, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mengambil contoh implementasi sains data di bidang bisnis asuransi. Nah, yang dimana di bidang asuransi ini, perusahaan asuransi itu dia membutuhkan yang namanya manajemen data yang baik, penyimpanan data yang akurat, serta kemampuan untuk menganalisis dan memprediksi data. Tujuannya itu untuk apa? Ya untuk mengoptimalkan manajemen resikonya, meningkatkan keuntungan dan memberi nilai tambah bagi pelanggan. Itu yang harus itu merupakan implementasi di bidang bisnis pada sains data. Oke, last but not least, kesimpulan. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan sains data itu apa? Sains data itu data science data science atau data scientist. Nah, yang dimana dia itu terjadi data science itu terjadi ketika kita bekerja dengan data. Di sini lebih penekanan pada data, yang dimana sainsnya itu ilmu untuk menganalisis. Dengan tujuannya dari data science itu untuk menemukan insight. Insight itu wawasan dari data untuk menjawab semua pertanyaan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Selain itu, si data scientist ini memiliki pekerjaan soft skill atau
yang harus dimiliki oleh seorang data scientist. Yang dimana di sana yang sudah kita jelaskan tadi ada hard skill dan non skill. Kemudian di soft skill itu dia itu si data scientist ini harus bisa berkomunikasi, kemudian kerja sama tim, berpikir kritis dan memecahkan masalah. Dan yang terakhir kita sudah jelaskan tadi yaitu implementasi sains data di bidang bisnis. Ada di bidang bisnis, kemudian selain bidang bisnis ada di bidang kesehatan, pendidikan, industri dan lain sebagainya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita akan silahkan didiskusikan di grup, di WhatsApp grup atau um, chat langsung ke saya seperti itu. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga dapat dipahami dari materi yang telah saya buat, yang telah saya sampaikan ini. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.